Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apakah masih semangat hari ini? Semangat. Oh iya, baik, masih semangat ya. Apakah sudah sarapan? Belum. Baik, kita sedang ada di destinasi yang kedua dari PKL kita, yaitu destinasi Narakupu yang terletak di Yogyakarta. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkatnya tentang destinasi Narakupu ini, dan sebelum menjelaskan sejarah singkatnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asrari yang akan menemani teman-teman untuk berkunjung di destinasi Narakupu ini atau agrowisata destinasi Narakupu. Baik, yang pertama langsung saja kita akan ke tempat hidroponik. Let's go. Baik, dan selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat yang ada di belakang saya. Ini yaitu adalah tanaman hidroponik. Apakah teman-teman sudah tahu ini namanya tanaman apa? Sayuran apa? Apa? Ya, baik, selada ya. Selada sama pakcoy. Dan untuk sistemnya ini, sistem penanamannya ini pakai yang sistem hidroponik yang kalau ini namanya yang buat menampung air. Ada dua macam, yaitu yang buat penampung air sama yang ngelos, intinya itu. Kalau buat yang penampung air ini plusnya ketika ada listrik mati atau pompa yang rusak, jadi masih ada sisa air atau yang tersimpan di sini. Kalau minusnya buat yang ngelos itu ketika ada kerusakan listrik maupun kerusakan pada pompa, itu akan berhenti. Dan selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa namanya? Belum. Ini namanya rogul atau bisa disebut kayak spon, tetapi bukan spon ya. Nah, ini seperti lumut yang ada di gunung-gunung. Saya juga belum tahu cara pembuatannya gimana. Jadi langsung saja teman-teman langsung praktek untuk cara penanaman untuk sayuran pakcoy ini. Mungkin bisa dibagi kepada teman-temannya. Nah, cara menanamnya itu kalau bisa ini harus berdiri ya. Berdiri dan jangan sampai miring, harus pas ada di tengah-tengahnya. Kenapa miring? Nanti kalau ininya miring, bisa tumbuhnya itu tidak bagus dan miring dan rusak. Dan untuk cara penanamannya itu bisa memakai kayu ataupun stick ataupun juga pensil. Jadi untuk menanamnya itu, untuk pembentukan rogulnya itu dibuat kayak dadu. Tahu dadu kan? Ya, seperti itu ya. Untuk kedalamannya ini minimal setengah kedalamannya untuk menanam benihnya. Nah, jika melebihi sampai ke bawah akan mengalami kerusakan atau kehilangan benihnya saat disiram. Itu, paham ya teman-teman? Bisa dicoba ini, Mas? Bisa. Ya, udah nyoba. Mungkin langsung bisa dipraktekkan untuk penanamannya ya. Langsung ke sebelah sana saja, Mas ya. Oke, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Mas. Nah, mungkin untuk cara menanamnya langsung saja ditanamkan kayak seperti gini, Mas. Nah,
Nah, udah selesai ya. Rata-rata masa panennya berapa? Untuk masa panennya buat pakcoy ini sekitar 3 bulan itu sudah bisa dipanen, Mas. Itu paling lama. Itu yang besar tuh harganya berapa, Mas? Kalau ini, kalau yang besar ini untuk harga 1 kilonya itu ada di harga 18.000. 1 kilo ya? Ya, 1 kilo 18.000 Per kecap apa per kilo, Mas? per kilo, Mas. Ya. Mungkin walaupun buat yang di sebelahnya ini, yang di belakang ini, nah itu juga bisa dapat dipanen kok. Tergantung yang mau mengkonsumsikan. Kalau pakcoy ini berapa, Mas? Harganya? Kalau pakcoy ini harganya 1 kilo ini di harga 8.000, Mas. Sama. 8.000. Kalau yang selada hijau 18. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Mas. Ya. Baik, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan kiri kita, yaitu ada kolam yang lebarnya itu sekitar 500 meteran persegi dan ada 1.000 ekor ikan. Iya, Ikannya ikan apa, Mas? seperti ikan koi, ikan nila, dan banyak lain macamnya. Dan ada juga spot foto buat teman-teman yang ingin berfoto di sebelah sana, yang backgroundnya Narakupu, Jogja. Ayo foto, Rek. Nah, di situ mungkin dari cuaca yang kurang mendukung ya. Sebenarnya kalau cuacanya mendukung, di sana bisa kelihatan Gunung Merapinya dengan view Gunung Merapinya yang estetik dan yang paling ikonik di destinasi Narakupu Jogja ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini, dan selanjutnya mari kita lanjut ke destinasi yang ada di atas. Oke. Awalan tau. Baik, teman-teman bisa melihat juga yang ada di belakang saya. Ini yaitu banyak berbagai jenis ayam dan juga burung dara. Burung merpati ya, mohon maaf salah ya. Dan untuk di sebelah kanan itu mungkin teman-teman bisa melihat sendiri kalau ada hewan rusa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini, untuk menemani teman-teman untuk berkunjung di destinasi agrowisata Narakupu ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan selama saya menjadi guide teman-teman hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.